Ya faktanya memang Gen Z itu makin sini kan faktanya kita makin susah punya rumah ya. Harga tanah makin mahal. Nah itu Pak. Yang harus kalian sadari bahwa rumah itu penting. Rumah itu penting. Karena rumah itu tempat pulang, tempat tumbuh, tempat kita bertukar cerita dengan pasangan. Betul. Gen Z juga pasti nikah dong. Iya pasti juga. Pasti punya anak dong. Iya betul. Masa nggak tumbuh? Iya juga. Masa nggak pulang gitu. Iya, benar-benar. Jadi kurangilah ngopi-ngopi. Jadi ternyata itu arsitek itu sampai mikirin gimana sih keluarga itu berinteraksi. Tentunya rumah itu akhirnya bermakna menciptakan bonding untuk keluarga. Dahsyat sih, Pak Rizal. Berarti ini sebenarnya arsitek itu ketika mendesain rumah itu kan memikirkan soal makna itu. Kemudian rumah itu ada rohnya kayak gitu. Apakah ada kaitannya dengan setiap rumah punya cerita sih Pak? Tentu. Jadi sebetulnya setiap rumah punya cerita yang kita selalu gadang-gadangkan menjadi moto kita sebetulnya gini. Setiap rumah punya cerita, nggak hanya kita menggali cerita indah masa lalu mereka. Tapi bagaimana kita ngebuat sebuah desain yang bisa menjadi cerita yang indah ke depannya. Ke depannya? Ke depannya. Jadi ibaratnya timeline-nya itu dari masa lalu kita bawa ke masa sekarang sebagai kristalisasi bahwa ini juga tidak bisa dilupakan tentang masa lalu, tapi bagaimana kita ngebuat desain rumah menjadi cerita indah ke depannya bagi anak-anaknya sampai ke cucu-cucunya. Jadi cerita kita tuh nggak sampai selesai di sini, nggak selesai sampai rumah ini tuh jadi enggak, tapi bagaimana rumah itu akan cerita ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya mungkin. Akhirnya keluarga punya legacy di situ. Betul. Ya? Jadi ceritanya tuh benar-benar cerita tanpa ending, never ending tapi happy ending. Happy ending. Berarti memang setiap rumah punya cerita itu kita mendesain sampai ke masa depan ke depan. Masa depan. Rumah itu akan cerita tentang apa sih tentang rumah ini? Gitu. Iya juga ya Pak, karena kan kita bangun rumah kan nggak hanya untuk 5 tahun aja. Iya. Karena sampai ke depan, sampai tua ya Pak. Iya. Bisa jadi anaknya ketika udah nikah terus pindah rumah, tapi kan bisa cerita rumah masa kecil papa tuh kayak gini loh. Yuk kita ke sana yuk. Itu kan jadi cerita lagi. Iya. Apalagi momen lebaran pulang ke rumah orang tua. Ada anak bisa ceritain dulu papa di sini. Tinggalnya tidur di sini loh gitu. Bisa jadi dulu yang desain transportannya ini loh, itu mungkin 50 tahun ke depan. Iya juga. Itu kayaknya membekas ya Pak. Iya. Sampai memikirin situ. Jadi itu sebenarnya makna dari setiap rumah punya cerita itu ya. Iya. Karena Pak, kenapa sih Pak harus cerita kayak gitu kan? Kenapa harus cerita? Karena itu salah satu yang bisa kita rancang dari story menjadi fisik. Artinya cerita itu kan selalu memiliki makna ya. Cerita selalu memiliki makna, memiliki arti. Iya. Tentang dari sesuatu yang abstrak, tentang experience, tentang rasa. Iya, nah, kita itu menjadi dasar, menjadi bahan bakar kita tuh untuk mewujudkan dalam bentuk yang baru gitu. Dan cerita itu selalu menjadi satu core yang nggak pernah hilang, abadi akhirnya. Abadi di kepala kita. Saya masih ingat halaman masa kecil rumah saya dulu kayak gimana tuh masih ingat. Juga akhirnya masih ingat ya Pak. Core memori kita tuh di sana tentang suasana tuh masih nempel. Daripada makanya bukan setiap rumah mewah kayak itu. Iya. Itu nggak ada unsur mewahnya kan Pak. Setiap rumah punya cerita makanya. Dan mewah tuh relatif. Ini ngomongin mewah nih Pak. Rumah itu harus mewah nggak sih Pak? Enggak menurut saya. Dan mewah tuh relatif. Gitu bisa jadi orang yang 15 tahun itu ngontrak akhirnya punya rumah walaupun nggak besar tapi bagi mereka mewah. Iya betul. Mewah tuh nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Mungkin rumah ini mewah bagi kita tapi bagi Cristiano Ronaldo mungkin enggak gitu. Ya juga ya Pak. Betul. Jadi memang nggak ada batasnya. Kemewahan itu nggak ada batasnya dan juga kadang identik dengan hanya material aja sih Pak. Iya. Iya Pak. Walaupun secara teori ada sebetulnya. Misalkan kita bicara tentang desain rumah yang di belakang gitu. Kita ngebuat sebuah desain rumah dengan skala yang berbeda. Dengan tinggi besar betul. Itu menjadi sebuah kemewahan karena itu efek psikologis jadinya. Ketika orang datang, wah gede ya gitu. Oh mewah ya. Gitu.
Jadi ibarat tuh rumah itu ada wibawanya gitu. Betul. Jadi secara teori ada, cuman secara makna enggak. Enggak. Ini menarik nih teman-teman. Jadi memang kemewahan itu relatif bagi pemiliknya juga kayak gitu. Iya. Jadi nggak bisa jadi dasar dan mungkin nggak bisa jadi nggak teringat ya Pak. Yang teringat tuh cerita itu tadi ya Pak. Ceritanya. Ya kan? Betul. Bisa jadi dengan ruang keluarga yang hangat itu bagi mereka tuh mewah, bisa. Berkumpulnya tuh bisa jadi mewah bagi individu tertentu gitu. Betul. Jadi memang itulah tujuan kita, cerita. Kita ngelingkarin cerita menjadi core itu karena lagi-lagi mewah itu relatif. Mewah itu relatif. Tapi cerita itu, makna itu, rasa itu pasti. Kalau kemewahan digabung sama cerita, Ya bisa aja. itu tambah kuat banget. Tambah kuat. Dahsyat. Gitu. Pak, kalau di rumah di belakang ini spill ceritanya sedikit gimana sih Pak? Jadi rumah di belakang ini memang Bilo pengen bikin sebuah desain rumah yang eksklusif lah, yang mewah, yang benar-benar monumental ibaratnya. Jadi core-nya sih dia pengen ngebuat sebuah desain yang memang benar maksimal buat beliau istirahat untuk hari tua. Akhirnya kita desain yang benar-benar secara proporsi, secara komposisi kita benar-benar ngambil dari prinsip rumah klasik. Dari dari center point-nya, terus balancing-nya, komposisinya, layering-nya itu benar-benar kita kuatin di sini biar makna mewahnya tuh dapat. Makanya tadi saya bilang bahwa secara teori mewah itu ada sebetulnya. Betul. Cuman nggak semua mewah itu bisa ada batasannya gitu. Gitu. Unlimited lah kalau mewah itu. Jadi kayak rumah klasik itu identik sama pilar. Betul, pilar-pilar besar, tinggi, komposisi yang seimbang kiri kanan, center point di mana itu sih biasanya yang kita terapkan di sini seperti itu. Tapi biasanya kalau rumah klasik itu cocok sih Pak buat dari tua ya. Iya, mungkin sebagai karena klasik pun nggak bisa dipungkiri mereka tuh long lasting. Long lasting betul. Desain ini tuh nggak kemakan oleh waktu. Mau di zaman kapanpun ya tetap mewah aja udah gitu. Punya nyawanya sendiri. Nyawanya sendiri. Makanya mungkin diibaratkan kenapa klien Cibambu pengen pensiun itu rumah klasik mungkin karena ada pilar udah kokoh nih. Iya. Saatnya pensiun mungkin kayak gitu Ya, mungkin. betul. Jadi ini sebagai aktualisasi, saya udah sukses. Oh iya Saya betul. istirahat di istana saya sendiri. Istana saya sendiri. Menarik Pak. Gitu. Pak Rizal, ini ada pertanyaan cepat sebelum kita closing. Pak Rizal sebagai prinsipal arsitek, kalau cita-citanya Pak Rizal itu pengen rumah klasik atau rumah modern kontemporer sih Pak? Saya pengen rumah tropis aja. Rumah tropis. Alasannya apa Pak? Alasannya karena saya suka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya gini, prinsip bagi saya pribadi, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah sangat indah. Sangat indah. Maksudnya kita bisa menikmati sebuah mahakarya yang memang itu nggak bisa dibuat oleh manusia. Saya pengen nge-framing semua elemen alam yang bisa masuk ke dalam rumah. Betul. Jadi elemen tropis itu biasanya elemen alam masuk semua ya Pak, rata-rata ya Pak? Ya, artinya kita bisa merespon kondisi lokasi yang kita akan bangun nantinya. Tentang suhu, tentang udara, tentang view. Seperti itu. Rumah modern tropis ini favoritnya Pak Rizal. Pak, itu cocok untuk hari tua? Menurut saya cocok. Masih cocok ya? Karena di dalamnya kita akan berpikir bagaimana rumah ini bisa survive di berbagai kondisi. Entah itu ketika hujan, badai, dan sebagainya itu tetap aman gitu. Makanya jadinya konteksnya bisa jadi low maintenance. Low maintenance. Kan repot kalau udah tuh harus manjat-manjat di tembok kan. Juga ada istilah juga rumah modern tropis itu kayaknya rumah sehat ya. Iya. Udara masuk, cahaya masuk. Wah itu cocok juga. Ini teman-teman yang ingin hari tua juga bisa pakai rumah modern tropis. Bisa langsung konsultasi
dengan akun eksekutif si Bambu Studio. Barcode-nya ada di samping ya, gitu. Pak, pertanyaan kedua nih. Pak Rizal kalau hari tua milih rumah 1 lantai atau 2 lantai sih Pak? Ini netizen banyak nih, audien banyak yang tanya seperti itu Pak. Oke. Kayaknya saya pengen 2 lantai deh. Ini alasannya apa itu? Kenal alasannya ya. Karena di titik tertentu, jujur saya suka langit. Saya nggak tahu ketika saya melihat langit tanpa batas, melihat gunung besar yang kita framing masuk ke dalam visual kita, itu menjadi sesuatu yang sangat mewah sekali. Nah itu mewah karena ada lain. Oh iya betul ya. Mewah itu yang nggak akan bisa dibeli. Betul. Siapa yang mau bisa beli di gunung? Iya juga. Seenggaknya kita bisa beli tempatnya. Tempatnya. Betul. Dan itu kenapa saya pilih 2 lantai, karena menurut saya kemewahan itu ada di langit yang tidak terbatas, gunung yang memang itu tidak bisa dibuat oleh manusia, dan itu sebuah ciptaan yang memang amazing gitu. Dan yang kedua, apa itu Pak? tangga. Mungkin masa tua hindari tangga lah gitu. Iya. Tapi bagi saya itu tangga tuh bisa jadi sarana untuk bagaimana tubuh kita tuh terus bergerak. Oh iya. Karena makin tua, investasi kita tuh otot sebetulnya. Kalau kita jarang gerak, tua, ya paling kena stroke kan. Iya juga. Terus berbaring aja terus. Tapi kalau dengan adanya tangga, ya kita setting lah tangganya yang landai gitu. Betul. Yang aman bagi manula. Kita akan dipaksa untuk naik. Persendian kita akan jalan. Ya mudah-mudahan jadi panjang umur gitu. Amin. 90 tahun masih bisa gerak gitu. Itu yang jarang dipikirkan soal tangga dan apa namanya rumah 2 lantai itu langit ya. Ya, jadi bayangan saya ya, rumah saya pengen di bukit, view-nya ke gunung, lihat langit. Setiap hari bisa olahraga di bawah berkebun gitu. Itu akhirnya ketika naik tangga terus lihat langit bisa merefleksikan ya. Oh, ternyata ciptaan Allah itu besar banget. Ya, jadi bisa kita lihat gunung dan lain-lain ya. Kita Lebih bisa fresh, Pak, berarti Pak. bagi lebih fresh, terus lebih mengingatkan tadabbur alam lah setiap hari. Wah, iya juga ya. Jadi ingetnya ibadah, terus sadar bahwa kita tuh kecil loh gitu. Maksudnya apa sih Iya, yang kita betul, buat betul. di dunia ini, sebesar apa sih yang bisa kita buat dibanding ciptaan Allah gitu, yang begitu besarnya, yang begitu megahnya gitu. Dahsyat sih itu. Tujuan saya akhir tua itu aja sih. Itu cita-cita yang benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua sih, cerita dari Pak Rizal ketika nanti hari tua. Pak Rizal, di pertanyaan terakhir Ada lagi. langsung ke audiens di Bambu Studio. Pak, kata-kata untuk Gen Z atau milenial, gimana sih biar kita itu terus semangat dan optimis bisa punya rumah impian di era yang sekarang ini, Pak? Ya faktanya memang Gen Z itu makin sini kan, faktanya kita makin susah punya rumah ya. Harga tanah makin mahal. Nah itu, Pak. Tapi yang harus kalian sadari bahwa rumah itu penting. Rumah itu penting. Karena rumah itu tempat pulang, tempat tumbuh, tempat kita bertukar cerita dengan pasangan. Betul. Gen Z juga pasti nikah dong. Iya, pasti juga. Pasti punya anak dong. Iya, betul. Masa nggak tumbuh? Iya juga. Masa nggak pulang gitu? Iya, benar-benar. Jadi kurangilah ngopi-ngopinya. Kurangilah ngopi-ngopinya, guys. Investasi di rumah itu menurut saya sih maknanya besar ya. Rumah itu ya manusia dari zaman purbakala, zaman manusia purba tuh ya mereka bikin rumah di goa. Iya, betul. Setiap peradaban tuh pasti ada rumah Rumah. tempat tinggal. Masa makin modern jadi nggak punya rumah? Nggak punya rumah. Betul. Itu menjadi satu kebutuhan pokok menurut saya. kebutuhan pokok. Karena rumah itu menjadi jati diri kita. Aslinya kita muncul di sana. Kita bisa bertumbuh di sana, berbincang, mengeluarkan unek-unek kericuhan di luar rumah yang memang udah chaos dengan kerjaan, lalu lintas dan sebagainya. Balik ke rumah ya itu menjadi kita yang seutuhnya. Bercerita, ngobrol dengan istri tentang keluh kesah, ngobrol dengan anak, tumbuh dengan anak. Anak itu dewasa, itu akan menjadi proyeksi kita terhadap keturunan kita akan seperti apa. Jadi Dari rumah itu. dari rumah itu, itulah marwah dari rumah itu seperti itu ya.
Gitu. Jadi gitu teman-teman semua, bagi Gen Z milenial, rumah itu harus teman-teman miliki, dan mungkin teman-teman sekarang itu nggak sadar berapa pentingnya rumah untuk teman-teman semua. Pak, agar teman-teman semangat bisa punya rumah, tips satu apa Pak? Kalau saya biasanya ngambil satu foto, apapun itu, entah itu suasana, tapi intinya foto itu menjadi refleksi diri kita. Misalkan saya selalu suka terhadap gunung dan alam. Saya pengen tinggal di tempat seperti itu suatu saat. Itu bisa, teman-teman bisa jadi pengen, saya pengen bikin rumah kayak kafe deh, kayaknya saya seru deh. Punya meja makan yang kayak coffee shop gitu. Itu jadi trigger ya Pak? Jadi trigger, bisa jadi wallpaper HP, bisa jadi wallpaper desktop. Itu bisa jadi inspirasi. Ayo semangat nih. Jadi energi sendiri ya? Saya pengen bikin kayak gitu. Atau mungkin kalau teman-teman udah punya rumah impiannya, entah itu tentang fasad, ruang dalam, taman, apapun itu bisa jadi inspirasi gitu. Itu tips dari Pak Rizal itu ya. Pak Rizal, terima kasih sudah memberikan tips bagi teman-teman semua. Teman-teman yang mau tanya seputar rumah, coba tulis di kolom komentar. Dan teman-teman yang mau bangun rumah impian atau menyiapkan pensiun, bisa langsung konsultasi dengan akun eksekutif Sibago Studio. Pak Rizal, terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah, jumpa lagi di acara podcast Cerita ke Arsitek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.